Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali di channel ini. Kali ini saya akan berbicara tentang DEX AMM yang baru saja dikeluarkan informasinya oleh Kortim di aplikasi, teman-teman. Jadi, bagaimana hubungannya dengan nilai konsensus, sebuah nilai yang diinginkan oleh komunitas, yaitu berupa GCV, teman-teman. Baiklah, nilai pi berapapun angka yang diinginkan tidak pernah dilarang untuk dibentuk oleh komunitas, teman-teman. Yang keliru adalah cara membentuknya. Selama ini, pi sering dicibir bukan karena teknologinya lemah, tapi karena narasi nilainya sering tidak dibarengi mekanisme ekonomi yang bisa diuji. Dan di titik inilah update resmi pi tentang DEX dan AMM menjadi sangat krusial, teman-teman. Apa itu DEX dan apa itu AMM, teman-teman? DEX adalah Decentralized Exchange, adalah bursa terdesentralisasi. Tidak ada pihak yang menentukan harga, tidak ada central control. Harga lahir dari aktivitas pengguna. Artinya, jika komunitas menginginkan nilai tinggi ataupun GCV yang sudah digadang-gadangkan, maka DEX ini adalah sarana yang penting untuk membentuk harga, di mana harga lahir dari aktivitas pengguna. Lalu apa itu AMM, teman-teman? AMM adalah singkatan dari Automated Market Maker, teman-teman. Adalah sistem pembentuk harga otomatis berbasis likuiditas, bukan janji, teman-teman. Jadi, harga di AMM terbentuk dari berapa banyak aset yang dikunci, seberapa sering transaksi terjadi, seberapa kuat kepercayaan pelaku ekosistem. Jadi ini penting ya, teman-teman. Jadi AMM ini ibaratnya harga yang dibentuk secara otomatis ya, teman-teman. Terutama dari seberapa sering transaksi terjadi. Jadi jika teman-teman menginginkan harga yang tinggi atau GCV, maka lakukanlah transaksi dengan harga tersebut yang akan tercatat oleh AMM tadi, teman-teman. Ini bukan opini, ini bukan matematika ekonomi. Mengapa update ini mengubah permainan? Ini bukan opini, ini matematika ekonomi, teman-teman. Mengapa update ini mengubah permainan? Dengan update resmi ini, Kortim Network secara terang-terangan menyampaikan pesan. Kami tidak menetapkan nilai. Kami menyediakan alat untuk mengujinya. Nah, teman-teman, di sini penting nih. Kami menyediakan alat untuk mengujinya. Jadi di sini pionir diuji nih sejauh mana transaksi tersebut benar-benar dilakukan atau seberapa tinggi nilai dari poin P tersebut sering dilakukan transaksi, teman-teman. Disinilah alat ukurnya, disinilah alat yang disediakan oleh Kortim, teman-teman, yaitu DEX dan AMM, merupakan alat uji kejujuran konsensus, teman-teman. Jika suatu nilai benar-benar diyakini, maka harus ada likuiditas, harus ada pelaku ekonomi, harus ada risiko yang berani ditanggung. Jika tidak ada itu semua, maka nilai tersebut belum konsensus, teman-teman, baru keinginan. Nah, disinilah peran DEX dan AMM untuk membuktikannya, teman-teman. Benar nggak nih bahwa pionir ini menginginkan GCV atau nilai tinggi dari poin P, teman-teman. Di sini posisi GCV menjadi jelas. GCV Global Consensus Value, bukan angka magis lagi, teman-teman. GCV adalah kesepakatan kolektif yang hidup dalam aktivitas ekonomi. Masalah GCV selama ini bukan pada angkanya, melainkan pada ketidaksiapan sebagian pionir untuk membuktikannya secara sistemik. Nah, di sini poinnya. Kenapa itu DEX dan AMM dimunculkan? Karena DEX dan AMM memaksa satu pernyataan jujur, teman-teman. Apakah kita hanya ingin angka tinggi atau kita siap membangun ekosistem yang menopangnya? Jadi, Nicholas tidak pernah menjanjikan harga
Ini penting dan sering disalahpahami teman-teman. Nicholas Kokalis tidak pernah menjanjikan nilai tertentu. Yang ia bangun adalah jaringan, utilitas, ekosistem, dan mekanisme ekonomi. Dengan update ini, Nicholas dan core team telah melakukan bagian mereka teman-teman. Jadi DEX dan AMM ini ibarat dimana core team menyediakan rel, bukan mengemudikan kereta. Artinya sekarang bola ada di tangan pionir teman-teman. Pionir tidak lagi bisa berlindung di balik slogan teriak-teriak nilai tinggi GCV. Nah, inilah fungsi DEX dan AMM untuk mengukurnya teman-teman. Jika ingin nilai tinggi, segera buktikan melalui DEX dan AMM. Bangunlah circular economy, dorong transaksi real, kombinasikan dengan hybrid payment untuk ketahanan modal, perbuat likuiditas, bukan emosi. DEX dan AMM tidak memusuhi GCV teman-teman, malah membantu, memberikan jalan, memberikan rel untuk dijalankan, dan malah justru menyaring GCV yang sungguh-sungguh. Ini ujian kelas bagi pionir untuk menunjukkan bahwa ada sebagian pionir yang malah ribut soal angka, emosional, mudah tersinggung, tidak mau direndahkan nilai GCV, tetapi harus dengan marah-marah. Tapi juga ada di antara pionir yang mendukung GCV tersebut, berbicara sistem, berbicara mekanisme, berbicara ketahanan ekonomi, siap diuji di lapangan. Update ini adalah undangan untuk naik kelas teman-teman. Artinya semua pionir dituntut untuk melakukan aktivitasnya yang nanti diukur dengan DEX dan AMM ini teman-teman. Jadi apakah nilai tinggi mustahil? Jelas tidak teman-teman. Tapi nilai tinggi tidak lahir dari klaim, melainkan dari daya dukung ekonomi, GDP atau GDP, supply, likuiditas, transaksi, semua itu bukan musuh Pi teman-teman. Itu fondasi agar Pi tidak runtuh oleh klaimnya sendiri teman-teman. Pesan saya, pionir jika ingin Pi dihormati, pionir harus disiplin, harus cerdas, harus paham ekonomi dasar, dan berhenti menjadikan ketidaktahuan sebagai identitas diri teman-teman. Kasihan kan ketika selalu dicibir, selalu dibully, dibilang halu, dibilang bodoh, dan lain-lain ya. Nah, di sini nanti buktikanlah melalui DEX dan AMM yang merupakan cermin, bukan mempermalukan tetapi untuk memperbaiki teman-teman. Teman-teman pionir, ini bukan soal siapa yang paling benar, tetapi siapa yang mau belajar dan bertumbuh bersama. Kalau kamu merasa layak diperjuangkan, maka cara memperjuangkannya juga harus dewasa dan cerdas teman-teman. Mari kita berhenti ribut soal angka, mari kita mulai membangun sistem dan membuat angka itu masuk akal. Kalau konten ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share agar semakin banyak pionir yang naik kelas teman-teman, bukan naik emosi. Kita belajar bareng, bertumbuh bareng, dan membuktikan bareng, juga membungkam para penyinyir teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.